Hai, saya Francisca Andini dan di sini saya akan membagikan informasi terkait pentingnya protein hewani guna mencegah stunting. Berdasarkan hasil SSGI Kemenkes tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6%. Per Agustus 2022, jumlah stunting di NTT sebanyak lebih dari 77.000 dengan stunting pada anak berusia di bawah 2 tahun sebanyak 19.291 anak. Nah, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah stunting. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah memahami apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang dan tinggi badannya yang di bawah standar yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Perawakan badan saya pendek dan tidak ideal seperti teman-teman seusia saya. Apakah saya mengalami stunting? Good question. Seringkali dalam masyarakat terdapat miskonsepsi di mana adanya ungkapan yang mengatakan bahwa anak yang memiliki tubuh pendek pasti mengalami stunting. Perlu diingat bahwa anak bertubuh pendek belum tentu mengalami stunting. Hal ini dikarenakan postur tubuh seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal seperti genetik atau keturunan, nutrisi yang dikonsumsi, serta faktor hormonal. Tetapi, anak yang mengalami stunting pasti memiliki tubuh yang pendek. Secara umum, penyebab stunting adalah malnutrisi jangka panjang dan kronis, serta kebutuhan nutrisi yang tidak terpenuhi selama masa tumbuh dan kembang anak. Selain itu, terdapat juga faktor resiko stunting dan faktor yang meningkatkan resiko mengalami stunting. Gejala stunting diantaranya, tubuh anak lebih pendek dibandingkan standar tinggi badan anak seusianya, berat badan anak biasanya lebih rendah untuk anak seusianya, pertumbuhan tulang terhambat, mudah sakit, gangguan belajar, dan gangguan tumbuh kembang. Alangkah lebih baiknya jika ingin mendiagnosis stunting, berkonsultasilah kepada petugas kesehatan. Cara-cara pencegahan stunting diantaranya memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, memberi ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, mendampingi ASI eksklusif dengan MP-ASI sehat, memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, serta selalu menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, mengkonsumsi protein hewani juga dapat mencegah stunting. Protein hewani diantaranya terkandung dalam daging ruminansia, daging unggas, ikan, telur dan susu, serta hasil olahannya. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Hedi dan kawan-kawan, diungkapkan bahwa terdapat bukti kuat hubungan antara stunting dan indikator konsumsi pangan berasal dari hewan seperti telur, daging atau ikan, dan susu atau produk olahannya seperti keju, yogurt, dan lain-lain. Konsumsi pangan yang berasal dari protein hewani lebih dari satu jenis lebih menguntungkan daripada pangan berasal dari hewani tunggal. Di sekitar kita terdapat protein hewani yang mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau, seperti ikan dan juga telur. Ikan mengandung nutrisi seperti asam lemak omega 3, asam lemak tak jenuh, mineral dan vitamin A, D, B6, dan B12. Mengkonsumsi ikan dapat memperkuat tulang, mengurangi resiko penyakit asma dan diabetes pada anak, serta dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Telur mengandung nutrisi komplit yang berguna bagi bayi hingga orang dewasa. Dalam satu butir telur terkandung 75 kalori, 7 gram protein tinggi, zat besi, lemak, dan vitamin. Kadar protein paling tinggi terdapat pada bagian putih telur. Nah, kita telah menyimak bersama pemaparan tadi. Jadi, mari kita bersama wujudkan peningkatan gizi masyarakat pada 1000 hari pertama kehidupan dengan mengkonsumsi protein hewani guna mempercepat penurunan stunting. Demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.